Tetapi dari tangan seorang ayah kita dibesarkan. Dari tangan seorang ayah, dari tangan seorang suami, ibu bisa menikmati rezeki Allah. Maka jangan pernah mengecilkan rezeki yang datangnya dari tangan seorang suami, sekecil apapun. Jangan pernah membandingkan rezeki suamimu dengan rezeki suami orang lain. Dan rezeki yang paling halal adalah rezeki yang datang dari tangan suamimu. Acap kali perempuan itu lupa. Acap kali perempuan itu lupa. Luar biasanya perjuangan seorang suami hanya untuk sekedar memberi makan anak dan istrinya. Pertarungannya adalah halal dan haram di luar sana. Kenapa saya katakan begitu? Kadang suami beranggapan, ya Allah mungkin ini tidak apa-apa, hanya untuk sekedar memberi makan dan istri. Dan kadang dia sampai lupa kepada hukum Allah. Kadang dia sampai lupa sholat, hanya untuk memastikan bahwa rezeki hari ini didapat anak dan istri biar tidak kelaparan di rumah. Bahkan kadangkala suami tidak perlu tahu apakah ini halal, apakah haram. Maka berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah atas rezeki yang Allah datangkan kepada istri melalui tangan suami yang berjuang mati-matian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla wa ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَبَعْدُ. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita, adik saya Al-Ustadz Bahyun beserta Ibu Nyai dan sekeluarga. Yang saya hormati, ini ada tamu juga, Ibu Hajah Weni. Beliau ini sebenarnya istri dari paman saya. Para ustadzah, ibu-ibu dan majelis taklim, apa ini namanya? Al-Muwahhidin. Karena mungkin dulu diresmikan di Parit Mahidin mungkin. Oh gitu ya. Di Parit Wahid ya. Ini seragam ibu kok mirip sama kursi ya? Apa memang diniatin nih Bu ya? Allah, saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan ibu-ibu. Ini insya Allah sekitar setahun yang lalu ya? Ibu masih ingat ya? Alhamdulillah. Iya, saya yakin ibu masih ingat saya karena memang wajah saya ini wajah pasaran ibu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siang hari ini menjelang sore kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi nilai ibadah bagi kita semuanya. Setiap langkah kaki ibu yang berangkat dari rumah dengan niat ibadah kepada Allah, dengan niat mencari jalan kebaikan di jalan Allah, maka insya Allah semakin jauh langkah ibu dalam kebaikan, ibu semakin dekat ke pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya keluar dia dari rumahnya mencari kebaikan di jalan Allah dengan ilmu. Ibu dari rumah niatnya cari ilmu, tujuannya untuk semakin baik dalam ibadah dan amal,
maka sesungguhnya langkah kaki ibu semakin dekat ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita menganggap bahwa ibadah itu hanya sholat. Betul, sholat itu adalah mahdah, ibadah yang tidak bisa ditinggalkan karena itu adalah kewajiban mutlak bagi orang beriman. Puasa itu mahdah karena dia adalah merupakan penghambaan kepada Allah. Tetapi jangan pernah menganggap kecil arti ibadah yang seperti ini. Ibu sering senyum sama tetangga? Alhamdulillah. Sama suami masih sering senyum ibu? Tergantung tanggal kan? Senyum sama suami tergantung tanggal. Kalau tanggal muda manis semua senyumnya itu. Oh, tergantung hari ibu ya. Oh, semua hari Sabtu senyum ibu. Saya gawo, saya tahu. Oh, wajahnya nggak sama rata-rata ini. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, apa kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan pernah menganggap enteng sebuah perbuatan dan itu jadi kebaikan kepada Allah. Apa itu? Senyum kepada orang lain waktu ketemu. Senyum kepada orang lain ini kan kadang-kadang menjadi penyakit buat kita. Baik sama si L, nggak baik sama si B. Senyumnya sama A, sama si B enggak. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau seperti apapun dirimu, mau seperti apapun orang yang di sekitarmu, lapangkan hatimu, lapangkan dadamu. Karena perintah Allah, khudil afwa, jadilah orang pemaaf. Pernah disakitin suami enggak? Oh, jangan curhat di sini, Bu. Pernah disakitin tetangga? Pernah disakiti tetangga? Pernah nyakiti tetangga? Sering, Ustaz. Kadang kita mau maafkan orang kalau orang itu minta maaf. Kalau orang itu nggak minta maaf, kadang kita nggak mau maafin. Padahal memaafkan ya maafin saja. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa memaafkan itu penting. Kenapa penting? Agar hati kita ini tidak dihinggapi oleh penyakit. Dan penyakit yang sering menghinggapi kita manusia ini kan penyakit benci tuh. Ada aja alasan bagi kita untuk benci orang. Pernah nggak kita selalu mencari cara bagaimana senang sama orang? Tapi kita selalu berusaha untuk mencari celah bagaimana kita bisa benci sama orang tuh. Oh, ngapunten Bu, saya pakai bahasa Indonesia apa campur? Oh, nggih, campur mawon nggih. Oh, mati bade cewek bener ya Ustaz. Matur bisa nggih. Jadi ngonten mawon Ibu. Bahwa kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini mumpung masih suasana bulan Syawal. Bulan Syawal itu menurut ahli bahasa, Syawal bermakna meningkat atau peningkatan. Apa ya yang harus meningkat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunu ibadallah. Jadilah kalian hamba-hamba Allah. Wala takunu ibad Ramadan. Jangan menjadi hambanya Ramadan. Kenapa menjadi hamba Ramadan? Ramadan kan baik tuh Ustaz. Iya. Awal-awal Ramadan kita menjadi hamba Allah yang baik dan saleh. Coba tengok awal Ramadan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 penuh masjid kita. Iya enggak? Penuh. Imam sampai tak ada tempat. Imam mau lewat pun susah. Saya biasa di setiap dalam beberapa belas tahun saya istiqomah, setiap tanggal 1 Ramadan itu di salah satu masjid. Itu sudah belasan tahun saya. Satu hari saja di situ. Sampai saya berpikir, ya Allah, kalau seandainya selepas Ramadan atau sepanjang Ramadan
Sholat wajib dan sholat sunnah penuh seperti ini ya Allah, insya Allah semuanya akan jadi orang soleh dan akan jadi orang baik ya Allah. Tapi biasanya penuhnya Ramadan di masjid, di musola cuma tanggal 1, 2, 3, 4, 5, paling ujung tanggal 7. Udah masuk tanggal 20, udah barisan selalu ada kemajuan. Maju, ayo Pak, maju Pak, di depan kosong Pak. Berarti kan ada kemajuan. Barisannya yang maju. Karena ini saya lihat ibu-ibu ini insya Allah jadi ibu-ibu solihah semuanya ini. Jadi kejadiannya kan begini Bu, tanggal 25 Ramadan saya kan lihat tetangga-tetangga tuh pada jalan semuanya mau beli pakaian baru kali ya. Hanya saya ngomong sama bini, Mi, tetangga semuanya pada belanja. Coba lo Mi ke pasar, siapa tahu ada yang mau dibeli. Jawaban istri saya enak, adem. Sudah lebih, nggak penting. Soal baju mah gampang, baju lebaran mah biasa. Yang penting saya itu bisa puasa, bisa baca Quran, bisa ikut tarawih berjamaah. Dalam hati saya dengar omongan istri macam itu, ya Allah jangankan 1, 10 bisa kawin kalau macam ini ya Allah. Dengar kayak gitu ya. Nah besoknya musibah datang. Sore-sore saya lagi duduk depan pintu, ada abang, paket kata dia. Ada apa bang? Paket Pak Haji. Atas nama siapa bang? Atas nama Ibu Mia Sumiati Jafar. Dalam hati, wah bini gue nih. Mudah-mudahan ibu nggak macam itu kan. Aman, yakin Ustadz. Ustadz setiap Ramadan nggak usah khawatir istrinya belanja, nggak usah khawatir. Cukup siapin dana aja, pasarnya yang datang sendiri. Maka di hari yang mulia ini mari kita saling memaafkan. Mungkin selama ini kita pernah bertemu, pernah bertatap muka, atau yang paling dekat ibu dengan sahabat, dengan teman-teman satu majelis, mungkin pernah mengucapkan sesuatu yang menyebabkan ucapan ibu itu menyakiti hati dan perasaannya. Tanpa disadari kita mengucapkan sesuatu yang kita anggap biasa, padahal bagi dia itu nyakitin. Maka mumpung di suasana bulan Syawal, alangkah indahnya kalau setiap hari kita jadikan bulan Syawal. Ketemu orang lain mau memaafkan walaupun mungkin orang lain pernah nyakitin. Suami nyakitin istri mudah, istri nyakitin hati suami bisa. Allah saja adalah zat yang maha pengampun. Bagaimana mungkin kita tidak mau memaafkan orang? Bagaimana bisa kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, apalagi itu teman, apalagi itu tetangga. Tetangga itu adalah saudara yang paling dekat dalam hidup. Ibu ya, ingat ibu, hati-hati sikapnya sama tetangga, hati-hati lidahnya kepada tetangga. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, surga itu sedang menunggu, surga itu sedang merindukan 4 golongan manusia. Al jannatu mustaqatun li arba'ati nafar. Surga itu sedang merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang senang baca Quran. Ini tadi Ananda Naila itu, subhanallah, masya Allah, suaranya luar biasa itu. Saya kaget tadi, abahnya kan nggak punya suara kayak gitu. Dapat suara dari mana itu? Alhamdulillah punya ponakan Qoriah juga. Saya sambil lirik-lirik tanya sama abinya, emang suara kamu bagus? Saya tanya gitu. Ya lumayan bang katanya kan. Tak lama datang yang kembar salaman. Saya bingung, perasaan tadi udah salaman yang ini, rupanya 2 ya. Yang pertama kata Nabi, yang dirindukan oleh surga orang yang senang baca Quran. Bu, kemarin waktu Ramadan sudah hatam belum? Ngatamin Quran nggak kemarin? Ada yang ngatamin? Ada? Oh, grup WA ibu.
Oh, tadarus ya. Oh, saya pikir ngataminnya di grup WA, Ibu. Yang kedua yang sedang dirindukan surga, wahafidil lisan, orang yang senang jaga lidah. Nah, lidah ini kan benda kecil, tidak bertulang, tapi gampang nyakitin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga lidahnya, dia adalah orang yang hari ini sedang diintai sama surga. Wah, ibu-ibu majelis apa tadi? Al-Muwahhidin ini semuanya sedang dilihat oleh bidadari-bidadari surga. Ibu-ibu semuanya sedang disorot sama malaikat. Tapi mudah-mudahan bukan malaikat maut, ibu ya. Nggak apa-apa juga ibu, kan biar cepat masuk surga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang senang berbagi makanan kepada orang yang lapar. Yang saya tahu kan Bu Hajah Wen ini kan banyak duit nih Bu. Senang-senanglah berbagi. Nah, Ustadz Bahyun ini gini-gini kan juga pengusaha Ustadz. Pengusaha properti kan. Senang-senanglah berbagi. Enggak banyak. Rumah satu saja sudah cukup kan. Iya. Tinggal di DP adzan ya. Ayo istirahat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh belum, masih tarhim. Oh belum adzan, rupanya ibu tarhim. Wa mut'imil ji'an, orang yang senang berbagi makanan. Nah, kadang-kadang kita ini tanpa sadar kemudian nyakiti hati dan perasaan tetangga gara-gara makanan. Pas bagian tanggal muda kita kan biasa ke pasar tuh. Dari mana ibu ustazah? Biasa belanja mingguan ibu ke pasar. Belanja apa ibu? Biasa. Kalau saya mah tiap hari mah ya makanannya kayak gini, ya sop buntut gitu kan. Tetangga boleh ngiler tuh, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ibu ustazah nanti mau berbagi sop buntut, ya Allah, alhamdulillah. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk ibu-ibu yang senang berbagi, kalau senang berbagi, maka insya Allah ibu sedang dirindukan oleh surga. Yang keempat, wasaim fi syahr Ramadan, orang yang sedang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik kita menjadi orang yang lebih sabar, yang lebih ikhlas, yang lebih kuat dan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sekarang suasana di bulan Syawal, kebiasaan masyarakat muslim Indonesia itu selepas Ramadan itu ngadakan acara halal bihalal. Sebenarnya halal bihalal itu isinya adalah silaturahim. Kenapa silaturahim? Silaturahim itu adalah menyambung kasih sayang di antara kita. Mungkin selama ini, selama kita bertetangga, ada hal-hal yang membuat orang lain merasa kecewa. Yuk datangi orang lain, datengin tetangga. Ini kan udah pada datang ke tetangga semuanya, udah. Yang pertama, datengin orang tua, sudah. Tapi orang tua saya sudah wafat Ustadz, datangi kuburnya. Jangan setahun sekali datang ke orang tua. Ini kadang-kadang datang ke orang tua setahun sekali pas lebaran. Halo, dengerin Bu ya. Jangan mendatangi orang tua hanya setahun sekali. Tidak ada doa yang paling mustajabah. Maka kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thalathatu da'awatin la turaddu, ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Ada 3 doa yang tidak mungkin diabaikan oleh Allah. Doa yang pertama, da'watul walid, doa orang tua kepada anaknya. Kalau kita ngerasa punya orang tua, datangi orang tua, minta maaf, minta ampun kepada orang tua, mohon ridhonya. Jangan sampai kita menjadi orang yang hidup tetapi orang tua kita tidak ridho kepada kita dan hati kita menjadi hati yang mati.
Selagi orang tuanya masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Streaming, TikTok. Oh, live. Oh, kita lagi live Ibu ya. Live TikTok ya. Wah, nanti dikirain saya Ustadz TikTok coba. Silakan Ibu di TikToknya di channel Zen Muhsin Official. Silakan dilihat Ibu. Silakan dianut. Satu semuanya. La haula wala quwwata. Diputar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa as-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wal syaraf wal darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'ath maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tuhliful mi'ad. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjut Bu ya. Enggak usah lama-lama, takutnya hujan Ibu nanti pulangnya ini. Jadi begini kata Nabi, doa yang pertama yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, da'watul walid liwaladihi. Doa yang pertama, doanya orang tua kepada anak-anaknya. Biasakan orang tua mendoakan yang baik.
Doakan anaknya jadi anak solih, doakan anaknya jadi orang pintar, jadi orang baik, jadi orang sukses. Karena setiap doa yang ibu sampaikan, apalagi doa ibu, doa yang ibu sampaikan kepada Allah, doa yang ibu panjatkan kepada Allah, tujuannya agar anaknya menjadi anak yang solih. Maka ketika ibu berdoa dan mengangkat kedua tangan ibu, ribuan malaikat sedang mengaminkan doa. Maka tidak aneh jika Nabi Rasulullah Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Surga itu berada di dalam ridhonya seorang ibu kepada anaknya. Doa yang kedua yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Ad-da'watus sha'im hatta yuftir. Doanya orang yang sedang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah sampai kemudian dia berbuka. Kadang kita terlalu banyak sering melewatkan kesempatan baik. Ramadan yang kemarin yang sudah berlalu tidak akan ketemu lagi dengan kita. Ramadan yang akan datang itu bukan Ramadan yang kemarin. Ramadan yang kemarin itu sudah pulang menghadap ke hadratnya Allah. Nanti hanya akan bertemu di yaumil qiyamah, menjadi saksi terhadap amal yang kita lakukan selama Ramadan. Kalau seandainya umur kita hari ini 50 dan kita berpuasa pada umur 10 tahun, berarti kemarin puasa yang ke-40, Ramadan yang ke-40 dalam hidup kita. Lah Ramadan yang kemarin menghadap kepada Allah sampai kiamat nggak ketemu kita. Sedangkan Ramadan yang akan datang berbeda dengan Ramadan yang kemarin. Maka kata Nabi, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah adalah doa orang yang sedang berpuasa sampai kemudian dia berbuka. Kadangkala kita melewatkan masa yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, wa da'watul musafir hatta yarji'. Doanya seorang musafir yang sedang bepergian, tapi bepergian bukan dalam maksiat. Selagi dalam perjalanannya bukan maksiat di jalan Allah, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Maka di kesempatan yang sangat berbahagia ini, dalam suasana di bulan Syawal ini, mari kita belajar meningkatkan amal, meningkatkan kebaikan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan ibadah. Ada yang bertanya, Ustadz, ciri-ciri orang yang diterima puasanya adalah, pertama, amalnya bertambah, ibadahnya nambah. Jangan di saat Ramadan ibadah kita baik, selesai Ramadan ibadahnya malah ngurangin. Mestinya hari ini selepas Ramadan kita dididik sebulan, kan semuanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba dalam ibadah. Bisa dibayangin salat tarawih itu hanya sunnah. Salat tarawih itu sunnah, tapi orang berlomba-lomba. Tapi kenapa hari ini kita tidak berlomba-lomba dalam hal salat fardu? Lepas Ramadan masjid kita masih itu-itu juga jamaahnya. Padahal boleh jadi rumah kita jaraknya hanya 10 meter dari masjid. Mestinya ibadah kita semakin baik, jamaah kita semakin ramai. Kalau kemarin kita mampu menghatamkan Quran, kenapa hari ini kita malas baca Quran? Saya kalau ditanya oleh sahabat dan teman-teman saya, ini kebetulan yang ngajar hadrah ini, ya, yang ngajarin sampean Ustadz siapa ini? Ustadz apa? Oh, kirain udah lupa nama Ustadznya. Tuh adik kelas saya waktu di Al-Jihad, tapi saya udah keluar, beliau baru masuk. Karena saya masuk Al-Jihad, rupanya beliau baru lahir katanya itu. Saya di Al-Jihad tahun 89, beliau baru nongol ya Ustaz. Baru lahir tahun 89, saya udah di pesantren. Berarti tuan siapa ya? Tuan Pak Arifin ya. Jadi begini, kalau orang mau melihat bahwa puasa saya diterima apa enggak ya, saya dapat kebaikan enggak di Ramadan, mestinya kemarin
Kemarin kalau kita senang baca Quran karena Ramadan, kemudian termotivasi, oh katanya Ramadan itu pahalanya besar. Iya, dilipat ganda, betul itu. Tetapi mestinya di bulan ini peningkatannya semakin baik. Baca Quran itu mudah. Kenapa sulit? Karena malas. Coba ibu kalau ini kan obrolan saja ini. Kalau ibu nonton TV tahan berapa menit? Oh, jam. Oh, saya pikir menitan ibu. Allah. Tahan berapa jam? 1 jam? Kalau kita baca Quran 1 jam berapa juz? Banyak. Saya membiasakan diri sampai hari ini istiqomah. Setiap hari saya baca Quran. Menghatamkan enggak menghatamkan, cuma mengistiqomahkan diri. Banyak enggak, karena azamul karamah nuzumul istiqomah. Sebaik-baiknya kemuliaan adalah orang yang istiqomah dalam kebaikan. Orang senang ibadah itu baik, tapi istiqomah dalam ibadah itu sulit. Baca Quran itu bagus, sangat bagus, tapi istiqomah baca Quran itu sulit. Oh, ada nama istiqomah? Oh, berarti tidak sulit dong. Iya ibu, kalau saya ditanya oleh adik-adik kelas saya, bang, caranya abang mengingat hafalan, caranya abang menghafal hafalan ini hafalan itu, satu, biasakan dirimu baca Quran. Biasakan baca Quran. Mau kecil seperti apapun. Nih adik saya, guru kita, ustadz kita ini kan pengusaha. Nggak ada salahnya nanti di dalam mobil bawa Quran. Oh kan sudah ada HP. Iya, paham saya. Tapi takut salah buka. Ya namanya HP kan. Sederhana sebenarnya. Berapa yang bisa kita baca? Berapapun yang bisa kita baca, ambil sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Betul. Coba kebangetan itu. Enggak banyak. Baca Quran itu 1 juz kalau dengan murattal paling lama 20 sampai 25 menit 1 juz. Karena cara membaca Quran kan dibagi 3, ada tartil, ada tadwir, ada hadar. Seperti apa tartil? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca adik tadi itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sering kita temukan kalau baca itu bukan Ar-Rahmanir-Rahim tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim harus tetap baca Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan dibaca Alhamdulillah, jangan. Tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lagi dibaca Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Ngalamin apa ibu? Karo. Tapi tetap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya tartil. Yang kedua tadwir, agak cepat dikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tadwir. Yang ketiga hadar, yang kecepatannya 360 km per jam. Itu hadar. Nah, ya. Jadi mulai besok belajar baca Quran itu dengan bacaan tartil. Bacaan tartil itu insya Allah dapat menenangkan hati. Coba kita dengar tadi bacaan adik kita itu, kan menenangkan hati. Nah kalau ibu di rumah baca seperti itu, suami yang asalnya mau ngasih 100.000 ditambah. Coba ibu bacanya yang lembut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaget suami itu.
Alhamdulillah ya Allah, enak kali bacaan bini aku. Yang asalnya mau ngasih 100 jadi 150. Apalagi ibu kemudian ngatamin Yasin. Suaminya langsung Al-Fatihah. Wah, ini jangan-jangan bacain saya cepat mati nih, kata lagi. Bu, belajar baca Quran yang jangan istiqomah lagi ya, nanti banyak nama istiqomah ini. Yang rutin, walaupun sedikit. Ustadz, tapi saya berhalangan, gak usah pegang Qurannya kalau sedang berhalangan. Karena cara fikih memang perempuan tidak boleh menyentuh dan memegang Quran kalau sedang berhalangan, tapi boleh membacanya dan dianggapnya sebagai zikir. Ya, kalau sedang berhalangan, dan enggak berat kok. Maka insya Allah rumah tangga kehidupan kita bahagia, rumah tangganya adem, ayem, tentram, walaupun mungkin rezekinya tidak sebanyak punya Ibu Hajah Weni. Walaupun uangnya sedikit, tapi hatinya bahagia. Kenapa? Allah turunkan berkah dalam rumah tangga. Apalagi memang rezekinya banyak, kemudian ditambah senang ibadah dan senang baca Quran. Insya Allah rumah tangga ibu aman, adem, ayem, tentrem. Anaknya bakalan jadi anak solih, rezekinya jadi rezeki yang halal, hidupnya bahagia. Allah jauhkan dari penyakit. Ini kadangkala kita lupa. Orang itu kadangkala lupa caranya bahagia. Cara bahagia itu cuma dua, kata Nabi SAW. Zayyinu manazilakum bis-salah wa tilawatil Quran. Hiasi hidupmu, hiasi rumah tanggamu, hiasilah perjalanan hidupmu. Pertama, jangan lupa sholat. Dan yang kedua, tambah dengan senang maca Quran. Nah, ini udah batuk, berarti udah suruh selesai ini. Wah, ibu main belum, ibu nggak tahu perasaan saya ini. Dari tadi, ya Allah, kok makanan belum keluar, ya Allah. Loh, kalau perlirik-lirikan nih dulu, Bu. Oh, kok belum pada nongol, mana ya kira-kira gitu. Ini halal bihalal loh, Ustaz. Biasanya halal bihalal itu jamunya agak besar dikit loh. Amplop juga agak tebel sedikit gitu kan. Sisa nanggo-nanggo kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ustadz kita, Ustadz Arifin, ibundanya sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan ibu beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diangkat segala penyakitnya dan Allah ganti kesehatan. Dan kita kirimkan Fatihah, mudah-mudahan barokah sholatul Fatihah ini menjadi salah satu obat. Sebab kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi kita kirimkan Fatihah karena sebelum turunnya muawwidhataini, sebelum turunnya dua ayat Al-Falaq dan An-Nas kepada Nabi biasanya mendoakan sahabat yang sedang sakit dengan bacaan Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Quran wa bi karamatil Quran wa bi syifa'il Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ibunda beliau diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah dan usianya dipanjangkan oleh Allah dan senantiasa dalam kebaikan di jalan Allah. Saya tadi cerita sama Ustadz Arifin, di saat abah saya wafat tahun 2000, kurang lebih tahun 2000-an, kurang lebih 99 dan tahun 2000, saya cerita sama Ustadz Arifin, abah saya wafat. Saya sedih dan dunia rasanya gelap. Kenapa saya katakan dunia saya rasanya gelap? Karena bagi saya seorang ayah adalah seorang figur yang tidak tergantikan. Ibu sangat istimewa, tetapi dari tangan seorang ayah kita dibesarkan. Dari tangan seorang ayah, dari tangan seorang suami, ibu bisa menikmati rezeki Allah.
Maka jangan pernah mengecilkan rezeki yang datangnya dari tangan seorang suami, sekecil apapun. Jangan pernah membandingkan rezeki suamimu dengan rezeki suami orang lain. Dan rezeki yang paling halal adalah rezeki yang datang dari tangan suamimu. Acap kali perempuan itu lupa. Acap kali perempuan itu lupa. Luar biasanya perjuangan seorang suami hanya untuk sekedar memberi makan anak dan istrinya. Pertarungannya adalah halal dan haram di luar sana. Kenapa saya katakan begitu? Kadang suami beranggapan, ya Allah mungkin ini tidak apa-apa, hanya untuk sekedar memberi makan dan istri. Dan kadang dia sampai lupa kepada hukum Allah. Kadang dia sampai lupa sholat, hanya untuk memastikan bahwa rezeki hari ini didapat anak dan istri biar tidak kelaparan di rumah. Bahkan kadangkala suami tidak perlu tahu apakah ini halal, apakah haram. Maka berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah atas rezeki yang Allah datangkan kepada istri melalui tangan suami yang berjuang mati-matian. Maka ketika abah saya wafat, saya berkata dalam hati saya, ya Allah, dunia saya gelap. Kenapa? Karena seorang ayah yang membesarkan saya dengan tangannya, yang puluhan tahun mencari rezeki hanya untuk menghidupkan saya anaknya, masukin saya ke pesantren, masukin saya ke pendidikan, dikirim ke sana kemari, dan saya tidak tahu dari mana abah saya mendapatkan uang itu. Hebat seorang ayah. Dan seorang ibu tidak tergantikan. Ketika umi saya wafat sekitar 5 tahun yang lalu, wafat di pangkuan saya, apa yang saya rasakan? Bukan dunia yang gelap, tapi saya berkata kepada Allah, ya Allah, saya sudah tidak pandai lagi berdoa. Kenapa? Karena doa yang paling mustajabah adalah doa ibu. Maka selagi masih ada ibu, selagi ada seorang ibu yang melahirkan, membesarkan dan mendidik kita, jaga ibumu, karena ibumu adalah surgamu. Saya sering bersedih hati ketika sepanjang perjalanan saya masih sering melihat ibu-ibu yang sudah berumur sepuh, jalannya yang sudah tertatih-tatih, masih jualan hanya untuk sekedar memberikan makan kepada perut kecilnya. Saya berkata dalam hati, ya Allah, alangkah teganya anaknya. Ibu itu adalah surganya, tapi dia ternyata mau membuang surganya. Sering saya lihat betapa berdosanya seorang anak, betapa tidak mulianya, betapa tidak berharganya seorang anak yang mengabaikan dan melalaikan ibunya. Surga mana yang dia cari? Wallah Rabbul Haq. Dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan apapun di dunia ini kalau dia sudah berani mengabaikan ibunya. Tidak ada surga terindah di muka bumi ini selain ibu kita. Tidak akan ada doa yang paling mustajabah di dalam pandangan Allah selain doa ibu kita. Sehebat apapun keadaanmu hari ini, semulia apapun hari ini, kemuliaanmu karena doa ibumu yang setiap saat selalu mendoakanmu kepada Allah, yang sujud kepada Allah. Jaga ibumu. Selagi ibu masih hidup, dan seandainya ibu kita hari ini sakit, jaga, rawat dengan sebaik-baiknya. Maka demi Allah, setetes air susu ibu yang pernah kita minum tidak mungkin bisa ditukar dengan dunia dengan segala isinya. Apalagi doa ibu. Doa ibu yang tidak mungkin bisa digantikan dengan apapun, bahkan dengan seluruh alam semesta ini. Jangan bersedih Ustaz Arifin. Ibu sakit justru itu mendatangkan barokah untuk Ustaz, karena saat yang tepat bagi Ustaz untuk berkhidmat untuk ibu. Mumpung ibu masih sehat, mumpung ibu masih ada,
cium tangannya, cium kakinya, mohon ridhonya. Saya ini adalah seorang anak dan ayah dari 5 orang anak. Saya selalu mengingatkan ke anak-anak saya, kalian gak apa-apa sama Abi, tapi dengan umi kalian jaga dari hidupnya sampai matinya. Kita mau menjaga orang tua, kita mau menjaga perasaan orang tua, itu sudah hebat. Kalau kamu belum mampu membahagiakan ibumu, setidaknya jangan membuat susah dia. Sudahlah tidak mampu membahagiakan, kenapa menyusahkan? Tidak ada yang istimewa dalam hidup kita. Apa yang ada pada kita hari ini, apa yang kita nikmati hari ini, tidak ada lain karena jasa orang tua kita, ibu kita, ayah kita, dan orang-orang yang baik di sekitar kita. Sungguh manusia itu akan mulia di hadapan Allah jika dia mau dan mampu memuliakan orang tuanya, terutama ibunya, kemudian ayahnya. Pada satu masa, sebagaimana diceritakan dalam beberapa riwayat, bahwa dulu ada seorang anak muda yang bernama Junaid. Junaid ini adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya, dan pekerjaannya hanya penggembala, yang kemudian dikenal sebagai Imam Junaid Penting. Suatu masa tidak ada niatan dari seorang anak muda yang bernama Junaid ini untuk mengabaikan panggilan ibunya. Di saat Junaid tengah melaksanakan sholat sunnah, dia tidak mendengar kalau ibunya sedang memanggilnya. Ibunya memanggil Junaid sampai 3 kali. Padahal tidak ada niatan dari Junaid untuk mengabaikan panggilan sang ibu. Junaid tidak menjawab panggilan ibu karena dalam keadaan sholat sunnah. Dan tanpa terasa ibunya Junaid ini kemudian di dalam hatinya berkata, kenapa Junaid mengabaikanku? Padahal selama ini Junaid ini anak yang solih, dan Junaid tidak pernah meninggalkan ibunya dalam keadaan susah walaupun sedikit pun. Apa yang dilakukan oleh Junaid semata-mata karena sedang sholat, bukan mengabaikan ibu. Apa yang terjadi kemudian? Junaid ini seorang penggembala kambing. Tiba-tiba ada seorang perempuan cantik yang menggoda Junaid untuk berbuat maksiat. Karena Junaid adalah anak muda yang beriman kepada Allah, imannya kokoh kepada Allah, Junaid menolaknya. Karena Junaid menolak perempuan ini dan perempuan ini tersinggung kepada Junaid, kemudian Junaid difitnah. Apa yang terjadi? Kemudian perempuan ini kemudian melakukan perbuatan yang tidak baik dengan orang lain. Dan beberapa bulan kemudian perempuan ini hamil, dan kemudian perempuan ini menuduh bahwa Junaid yang melakukan itu. Padahal Junaid sama sekali tidak melakukan itu. Junaid memang diajak untuk berbuat maksiat, tapi Junaid menolak karena imannya kuat. Apa yang terjadi kepada Junaid? Kemudian Junaid dipaksa untuk mengakui bahwa anak yang lahir itu adalah anaknya Junaid, padahal Junaid tidak melakukan. Apa kesalahan Junaid? Padahal Junaid anak salih. Junaid itu orang bertakwa, anak muda yang sangat bertakwa kepada Allah dan menjaga akhlaknya, menjaga sikapnya. Apa yang terjadi kepada Junaid? Ternyata itu terjadi hanya karena ibunya berkata dalam hati waktu memanggil Junaid sedang salat, kenapa Junaid mengabaikanku? Padahal itu saja. Junaid tidak pernah melawan ibunya, apalagi membentaknya, apalagi mengabaikannya. Tapi karena atas izin Allah, fitnah yang terjadi kepada Junaid ternyata tidak terbukti, karena memang Junaid tidak melakukan itu. Di belakang hari ternyata Junaid baru sadar
bahwa itu terjadi karena apa? Karena ibunya merasa kecewa kepada Junaid. Dan kekecewaan ibunya Junaid karena Junaid tidak mendengar atau tidak menjawab panggilan ibunya. Atas izin Allah kemudian di belakang hari Junaid terbebas dari tuduhan yang dilakukan oleh perempuan ini, pun juga karena doa ibunya. Apa yang mau saya sampaikan? Jika kejadian sesederhana ini bisa menyebabkan Junaid mendapat fitnah sebesar itu, bagaimana jika kita seorang anak suatu saat pernah mengucapkan kalimat yang kotor kepada ibu? Ini saya cerita di hadapan ibu-ibu ini semuanya, karena yang mau saya sampaikan adalah saya juga adalah seorang anak dan ayah dari 5 orang anak. Waktu saya dari kecil, karena umi saya orang biasa. Umi saya orang biasa. Umi saya bukan dari kalangan yang ini enggak. Umi saya orang biasa. Apa yang selalu umi saya doakan kepada saya setiap selesai sholat? Doanya sangat sederhana kepada Allah. Ya Allah, umi sampaikan itu ke saya. Umi saya tidak bisa berbahasa Arab, kata umi. Saya kalau doa pakai bahasa Maduro cuma. Bahasa umi yang umi sampaikan kepada saya, setiap umi berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya enggak banyak. Hanya dimintakan kepada Allah dijadikan orang yang salih dan salihah dan tidak menyakiti hati siapapun. Berat tidak? Berat gak doa itu? Enggak berat. Jadi doakan anaknya jadi anak solih atau solihah dan tidak menyakiti siapapun. Kan singkat. Kalau doakan kaya, mau doakan anaknya kaya? Mau dong. Nggak apa-apa didoakan yang lain. Tetapi inti dari doa ibu saya yang selalu didoakan kepada Allah, Ustaz boleh nggak saya berdoa tapi nggak pakai bahasa Arab? Boleh. Saya nggak bisa bahasa Arab Ustaz, nggak apa-apa. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bahasa Jawa monggo. Nek boten kerso bahasa Arab ya monggo. Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia ya bahasa apa aja boleh Bu. Yang penting waktu ibu mau berdoa kepada Allah, tata caranya orang berdoa kepada Allah pertama untuk rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ya kalau berdoa kepada Allah, berdoalah engkau kepada Allah Tuhanmu tadarruan dengan merendahkan hati. Wa khufyatan dan dengan rasa takut kepada Allah. Ada orang berdoa tapi sombong. Ada. Macam mana orang berdoa tapi sombong? Ya Allah, ampuni dosa saya kalau enggak pun tak apa-apa ya Allah. Ya Allah, maafkan saya, enggak pun ya enggak masalah. Atau doa yang pelit. Doa pelit enggak boleh. Macam mana doa yang pelit? Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah, yang di belakang jangan, ya Allah, gitu kan. Misalnya ibu berdoa di depan jadi imam, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah, yang di belakang terserah, ya Allah. Enggak juga enggak apa-apa, ya Allah, jangan. Maka yang pertama tadarruan wa khufyatan, berdoa kepada Allah dengan merendahkan hati. Kemudian yang kedua, yakin kepada Allah. Innallaha la yaqbalu du'a biqalbin qasih. Allah tidak akan menolak, Allah tidak akan menerima doa seorang hamba kalau doanya tak yakin kepada Allah, kurang yakin kepada Allah. Ada orang berdoa seperti ini, ya Allah berikan saya kekayaan, tapi apa iya? Berikan saya rezeki, apa mungkin? Yakin Allah itu maha kaya. Jangan seperti tetangga saya, wong Madura datang ke saya, Pak Ustaz, saya minta diajarin doa. Doa apa Pak? Doa biar cepat kaya. Wah salah sampean. Sampean kalau mau cari doa cepat kaya jangan cari ke orang miskin Pak. Kalau minta doa kaya ke Ustadz Bahyun kan udah terbukti. Iya kan? Masa doa datang minta doa kaya datang ke saya? Sampean itu salah gitu loh. Nah, kalau minta doa miskin saya kasih gratis lagi. Bu, minta doa miskin?
saya kasih gratis lah. Nggak mau. Dasar mata duitan semua rupanya ini. Jadi ada orang datang ke rumah, dia nggak mikir, oh saya udah kaya apa belum? Dia nanya, Pak Ustadz pokoknya saya minta doa kaya. Kalau Ustadz belum ngasih nanti saya nggak pulang. Tuh ini malah ngancem. Ya udah Pak, nanti baca sendiri di rumah ya, nggak usah ditulis. Baca sendiri di rumah. Ingat-ingat. Apa Pak Ustadz? Ain, ain. Lam, lam. Qaf, qaf. Ha, ha. Bacanya Ustadz alaqah. Kerja. Oh ini. Jadi yang pertama tadarruan, merendahkan hati kepada Allah, khufyah dan rasa takut kepada Allah. Yang kedua yakin kepada Allah. Karena Allah tidak akan menerima doa siapapun kalau dia tidak yakin kepada Allah. Kemudian syarat yang ketiga, ketika dia meminta dan berharap kepada Allah, menyerahkan doanya kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita berdoa tapi dikte Allah. Nah ini untuk Ibu Hajah Weni, siapa tahu mau mendoakan sesuatu, jangan maksa-maksa Allah, tapi serahkan saja. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Hasilnya yang terbaik itu menurutmu, dan seperti apapun aku serahkan kepadamu ya Allah. Jangan maksa-maksa Gusti Allah. Oh pokoknya harus kaya kula Gusti. Oh, kok nggak bisa Bu? Masa maksa-maksa Allah? Pokoknya aku harus kaya tahun ini ya Allah. Nggak bisa. Serahkan doamu kepada Allah, sebab Allah pasti menentukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir, jangan mendoakan keburukan kepada siapapun. Ingat Ibu ya, jangan pernah mendoakan buruk kepada siapapun. Ini sudah berapa menit waktu saya? Masya Allah, sudah 1 jam ya. Oh Masya Allah, nggak kerasa Ibu, saya mohon maaf karena waktunya kelamaan Ibu. Iya, waktunya kelamaan, saya pikir tadi itu baru 40 menit, rupanya sudah masuk 1 jam. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan majlis ta'lim ini selalu istiqomah. Karena yang saya dengar dari Ustadz Bahyun ini kalau rampung ada 80 orang ya. Ya, nggak apa-apa, mungkin masih banyak yang sibuk, mungkin masih banyak kegiatan di rumahnya masing-masing. Tapi mau seperti apapun, setiap ibu mau berangkat, niatkan berangkatnya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena memang majelis ilmu itu adalah salah satu majelis yang terbaik, jangan lupa doakan anak-anaknya di rumah, doakan suami dan keluarga di rumah. Mudah-mudahan rezekinya halal ya, rezekinya halal. Kemudian yang pengen kaya, saya doakan kaya semuanya. Yang pengen sukses, saya doakan sukses dunia akhirat. Yang pengen usahanya bangkrut ada? Oh tidak ada. Kalau pengen usahanya bangkrut, gampang utangin aja sama saya semuanya. Aman, dijamin gak bakal saya bayar. Jadi saya doakan yang punya niat dan hajat, mungkin Ibu Hajah Weni ke depan punya hajatan dan niat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir, biasakan kalau berangkat Ibu, biasakan kalau berangkat selepas berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Mohon izin pegang, karena di sini di hati kita ini kan posisinya di sini. 3 jari di bawah payudara itu ada jantung, ada hati kita di situ. Pegang seperti ini, baca alam nasrah 3 kali. Ya, alam nasrah, jangan alam nasrah tok. Alam nasrah, alam nasrah, alam nasrah, bukan ngoten Bu. Alam nasrah laka sadrak sampai selesai. Wah ini Ibu Hajah Weni awal pendek, alam nasrah, alam nasrah. Masa enak kami. Karena pernah kejadian dulu ya, pernah kejadian. Tapi mandi Bu, malah jadi sakti dia. Saya pernah dulu saya keluar dari Al Jihad itu tahun 90 sekian. Ada beberapa teman-teman kemudian mau berguru kepada saya, itu saya ajarin doa. Dan atas izin Allah
rata-rata jadi ahli ruqyah, ahli ruqyah. Nah, ada satu orang, ini orangnya polos, saya baru ingat ini, tapi sudah wafat. Orangnya polos, asli polos. Jadi kalau yang lainnya kan saya bacakan, ada bacaan khusus untuk yang ahli ruqyah. Nah, ternyata dia ini orangnya polos. Saking polosnya, jadi ditanya sama temannya, namanya almarhum Syahrandi. Di, kamu juga berguru ke Ustadz Zain? Iya, saya juga sama berguru ke beliau. Apa yang kamu baca? Sama dengan yang kamu baca, katanya kan. Jadi temannya ini, karena temannya yang lain ini penasaran, apa yang kamu baca? Ya pokoknya sama dengan apa yang kamu baca. Enggak, serius. Iya, saya juga serius, katanya. Apa yang kamu baca? Atas izin Allah, dia hanya berdoa sama Allah. Karena memang agak telat, orangnya itu agak telat kalau mikir, agak terlambat kalau mikir. Rupanya yang dia baca itu satu, setiap habis sholat itu, ya Allah, apa yang saya baca sama dengan yang dibaca guru saya. Itu saja, lillahi ta'ala ini Pak, Bu. Simple, karena memang nggak bisa baca anaknya. Sampai temennya itu ngakak-ngakak semuanya. Serius Di? Iya bang, abang kan tahu saya nggak bisa baca. Kemarin kan dari dulu kan Ustadz kan udah nyiapin tulisan. Iya, nggak pernah saya baca. Kok nggak dibaca? Saya nggak bisa baca. Tapi ternyata karena dia ikhlas karena Allah. Tapi wafat sudah, bukan sakit. Yang dia baca apa sama Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apa yang saya baca sama dengan yang dibaca guru saya, Al-Fatihah. Tapi nggak baca, dan memang nggak bisa baca. Iya, apa yang dibaca guru saya itu yang saya baca. Ya karena memang nggak bisa baca Al-Fatihah itu terus atas izin Allah. Temen-temennya yang lain belum sakti, dia sakti duluan ibu. Iya bener. Tapi yang lainnya nggak bisa ngobatin, dia bisa ngobatin, bisa ngeruqyah. Yang setiap yang dia baca satu. Kalau ada orang sakit, dipegang kepalanya, Bismillahirrahmanirrahim, pejam mata. Apa yang saya baca sama dengan yang dibaca guru saya, Al-Fatihah. Atas izin Allah sembuh. Nah itu besok-besok kalau Hajah Weni mau seperti itu saja itu. Ya, insya Allah makin kemasukan dia. Terima kasih pada Pak Kiai Bahyun dan Ibu Nyai serta para jamaah sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir dhunubana wa kaffir 'anna min jami'i sayyiati a'malina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li ummahatina wa abaina. Allahumma ighfir li ummahatina wa abaina. Allahumma ighfir li ummahatina wa abaina wa azwajina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaikal juhdu wa minkal tuqlan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna imanan daiman wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban mubaraka wa dhurriyatan salihah wa tijaratan lan tamura wa dhanban maghfura. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.